sekarang saya akan melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa luas permukaan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Setelah ini akan ditayangkan video percobaan yang telah saya lakukan. Jadi, bawang yang digunakan adalah bawang yang sudah dicincang-cincang dan bawang yang masih berbentuk utuh. Nah, ini adalah proses memasak bawang yang dicincang-cincang. Bisa dilihat bawang-bawang tersebut matang dengan mudah dan cepat. Nah, ini hasil dari bawang cincang yang sudah dimasak. Saatnya kita memasak bawang yang masih utuh. Bawang yang masih utuh sangat sulit untuk dimasak, dan permukaannya juga jadi mudah gosong. Nah, ini perbandingannya. Bisa kita lihat, bawang yang telah dicincang-cincang dapat dengan mudah matang secara merata dibandingkan dengan bawang yang masih berbentuk utuh. Hal ini terjadi karena luas permukaan dapat mempengaruhi laju reaksi. Luas permukaan ini dapat mempercepat laju reaksi loh, karena semakin banyak bagian zat yang saling bertumbukan. Dan semakin besar peluang adanya tumbukan, efektif menghasilkan perubahan. Semakin luas permukaan zat, semakin kecil ukuran partikel zat. Jadi, semakin kecil ukuran partikel zat, reaksi pun akan semakin cepat. Jadi kali ini, saya akan membuktikan bahwa suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Berikut ini adalah percobaannya. Yang dibutuhkan ada air biasa, air panas, dan CDR. Kita akan menggunakan 2 tablet CDR, kemudian dimasukkan ke 2 gelas yang berisi air dengan suhu yang berbeda. 2 tablet ini harus dimasukkan secara bersamaan. Bisa dilihat, tablet yang dimasukkan ke gelas yang berisi air biasa larut lebih lambat, dan tablet yang dimasukkan ke gelas yang berisi air panas larut lebih cepat. Sudah terlihat tablet yang berada di dalam gelas air panas sudah larut seutuhnya, sedangkan tablet yang berada di gelas air biasa belum larut seutuhnya. Dari percobaan tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa suhu yang tinggi dapat menyebabkan partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi semakin sering, dan dapat menyebabkan laju reaksi semakin besar. Sebaliknya, apabila suhu rendah, maka partikel semakin tak aktif, sehingga laju reaksi semakin kecil. Jadi, suhu turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Halo semuanya, saya Fajria dari kelas 11 IPA 3. Kalian tahu nggak sih kalau konsentrasi itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Nah, setelah ini akan saya demonstrasikan percobaan dari pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Bahan yang kita butuhkan yaitu 2 buah botol, air, sendok, 2 buah balon, soda kue, dan juga cuka. Siapkan kedua buah botol, kemudian ambil cuka, lalu tuang dengan perbandingan botol AB 2:1. Setelah itu tuang air sebanyak 1 tutup botol agar banyaknya kedua botol sebanding. Siapkan 2 buah balon, soda kue, dan juga sendok. Lalu tuang soda kue ke sendok sebanyak 1 sendok teh dan masukkan ke dalam kedua buah balon dengan perbandingan yang sama.
Lalu tutup kedua mulut botol dengan ujung balon. Lalu angkat balon sehingga soda kue yang ada di dalamnya tertuang ke dalam botol dan tercampur dengan cuka. Botol A memiliki konsentrasi cuka lebih tinggi dibanding botol B. Ini foto hasilnya, terlihat bahwa balon A lebih besar dibanding balon B. Hal yang dapat kita simpulkan dari percobaan ini adalah semakin tinggi konsentrasi suatu larutan, maka akan semakin cepat laju reaksinya. Botol A yang memiliki konsentrasi larutan lebih tinggi membuat laju reaksinya lebih cepat dan balon A terlihat lebih besar. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Hai, saya Azra. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa katalis merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah gula batu, abu rokok, wadah kaca, dan korek api. Langsung saja ke percobaan pertama. Pada percobaan pertama, saya akan langsung membakar gula batu selama 15 detik. Selama 15 detik ini dapat dilihat bahwa gula batu langsung meleleh dan warna lelehannya berubah menjadi kecoklatan, seperti jika kita memanaskan gula pada umumnya. Pada percobaan kedua, gula batu akan dilapisi terlebih dahulu dengan abu rokok. Pastikan semua bagian yang ingin dibakar terlapisi dengan abu. Setelah itu, bakar gula batu yang sudah dilapisi selama 15 detik juga. Dapat kita lihat bahwa gula batu lebih cepat terbakar. Hanya dengan 15 detik, sudah ada bagian yang gosong dari gula batu. Dari percobaan dapat disimpulkan, katalis berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi. Jadi, jika di dalam suatu reaksi ditambahkan katalis, reaksi akan lebih mudah terjadi. Hal tersebut dikarenakan zat-zat yang bereaksi akan lebih mudah melampaui energi aktivasi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.